Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sekda, teman-teman DPRD tadi sudah rapat badan musyawarah. Atas izin Banmus kita dijawabkan 2 hari untuk membahas rapat anggaran menyangkut pembiayaan tahap 2 refocusing ya, untuk menangani virus corona ini. Jadi perlu kami sampaikan Pak Sekda, kami mendapat informasi ternyata hasil rapat kita dengan Pak Gubernur, Pak Sekda se-Bangka Belitung, Bupati Bangka Tengah dan Bupati Bangka, ternyata ada beberapa bupati yang tidak siap untuk bersinkronisasi masalah anggaran yang kita siapkan. Artinya mereka ingin masing-masing. Nah, ini tantangan juga bagi kita. Maka ini perlu kita kaji sejauh mana nanti langkah-langkah preventif kita untuk penanganan daripada itu. Itu pertama. Yang kedua, Pak Sekda, kami juga ingin besok pagi insya Allah DPRD Bangka Belitung juga membentuk tim pengawas, ya, dengan teman-teman gugus COVID-19 ini menyangkut beberapa permasalahan besok pagi insya Allah nanti, ya, akan rapat. Jadi kami berharap nanti Pak Sekda bisa perintahkan tim khusus untuk koordinasi dengan teman-teman tim pengawas kita. Nah, dengan bismillahirrahmanirrahim, rapat badan anggaran ini kami mintakan dibuka dan terbuka untuk umum, ya. Maka kami persilakan kepada Pak Sekda untuk menyampaikan surat saudara gubernur kepada DPRD Bangka Belitung menyangkut pembiayaan tahap 2 ini. Kepada Pak Sekda kami persilakan. Kami akan menyampaikan kepada pimpinan dan bapak-bapak sekalian bahwa tanggal hari ini kami menindaklanjuti dari panggal sebelumnya sesuai dengan surat kami tanggal 14 April 2020 bahwa pemberitahuan pembiayaan refocusing kegiatan tahap kedua kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu anggota Dewan yang terhormat di dalam penanggulangan wabah COVID-19 ini, bahwa pada saat ini refocusing yang kami lakukan sebesar 82.745 juta rupiah. Ini diambil dengan cara melakukan realokasi dari PD-PD yang ada pada setiap kegiatan PD tersebut untuk tahun anggaran 2020. Secara rinci akan kami sampaikan kepada Pak pimpinan dan anggota Dewan terhormat sebagai berikut, bahwa belanja langsung yang kita lakukan refocusing itu setelah kita realokasi kegiatan sebesar 82.745 juta. Jadi dari 82.745 juta ini terdiri dari penundaan kegiatan pembangunan dermaga di Jeti, Desa Air Menduyung, Bangka Barat, dan Desa Tanjung Pinang Belitung itu sebesar 4,6 M. Ini dilaksanakan oleh PD Dinas Kelautan dan Perikanan. Kemudian kita juga melakukan efisiensi belanja pada kegiatan sarana dan prasarana aparatur. Ini dilakukan di setiap perangkat daerah sebesar 37,1 M. Selanjutnya pada anggaran subsidi jam kesmas ini ada 21,6 M. Ini pada PD Dinas Kesehatan, serta pembangunan gedung kantor 4,04 M. Ini di Dinas Kehutanan. Kelima, lintasan atletik 5,8 M. Ini di Diskepora. Kemudian yang keenam, rehab gedung pemuda 2,2, ini di Diskopora juga, serta pembangunan gedung 7,2 M di Inspektorat, sehingga total secara keseluruhan 82,7 M. Intinya kita putuskan saja di sini
masalah peran serta teman-teman di kabupaten kota. Karena kita lihat, mohon maaf, karena yang hadir kemarin itu rata-ratanya sekda. Saya konfirmasi kepada, kita konfirmasi daripada wali kota, mereka enggak siap. Kita konfirmasi juga beberapa di Bupati Bangka juga, mereka enggak siap. Artinya mereka ingin mereka sendiri yang melaksanakan. Nah, maka kita nggak perlu kita paksakan. Nanti kita putuskan saja, kita cukup menganggarkan untuk APBD Bangka Belitung saja. Soal mereka mau atau tidak urusan mereka, yang penting kita harus berbuat. Maka kita putuskan, kita tidak perlu istilahnya itu satu pintu. Silakan pintu masuk dan tapi tujuannya kita mulia. Nah, jadi kita cukup membahas kemampuan keuangan APBD kita, berapa sih satu kakak yang akan kita bantu. Yang pertama saya setuju dengan Pak Ketua bahwasanya kita menyangkut angka 82,7 ini kan sudah final. Artinya ini usulan dari eksekutif dan kita mengarahkan kepada presiden itu. Sehingga kita melihat dari mana posisinya angka 82,7 ini didapat. Hari ini disampaikan oleh presiden. Namun sebelum ke situ Pak Ketua, saya ingin juga walaupun sudah diketok Pak Ketua, artinya kita dalam hal penyaluran tidak melihat konteks wali kota yang mau menambahkan atau tidak, saya setuju. Tetapi dalam hal bantuan ini, mesti kita harus jelaskan juga konteks pendataan, konteks penyaluran. Nah, dalam kebijakan pendataan ini yang terus disuarakan oleh Bapak termasuk di badan musyawarah tadi. Yang pertama kita sudah sepakat kemarin menggunakan data DTKS, kemudian juga ada BLT Kemensos, kan? Yang di luar dari PK dan BPNT, kemudian ada 50 orang per desa. Ini sudah sepakat kita lakukan, sudah clear itu soalnya sehingga timbul angka itu. Namun hal yang disampaikan Pak Ketua, mengapa teman-teman di kabupaten kota itu kayaknya seperti kurang sepaham dengan ini. Sebetulnya hal ini juga hampir sama dengan kita. Kemarin saya Pak Ketua juga itu ke media Pak Sekda, ya kan, minta konfirmasi pernyataan Pak Gubernur. Contoh saja ini. Apa yang saya tanyakan? Pernyataannya nanti kita akan undang tokoh agama, ya kan, untuk mendata ustaz-ustazah, mendata marbot. Nah, kondisi itu. Apa yang salahnya saya bilang, Pak, kalau sudah ditetapkan dia mampu atau tidak mampu, atau sudah input, dia tidak terjebak dari siap profesinya. Artinya kalau kita sudah tetapkan dia penerima, maka jangan ditanyakan lagi profesinya sebagai apa. Oh gitu, oke, nanti kita mentir, belum paham. Salah satu di situ Pak, salah satu di situ. Nah, maka kemungkinan besar inilah yang menjadi itunya. Nah, ini mesti harus kita tetapkan. Pada saat sudah kita tetapkan dia sebagai penerima, oleh siapa nantinya prosedur itu, maka sekali lagi mohon maaf, tidak melihat rasnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat profesinya. Jadi tidak perlu lagi mengundang tokoh agama Islam, tidak perlu lagi mengundang tokoh agama Kristen dan lain sebagainya. Saya langsung saja untuk mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Yang pertama mengenai masalah bantuan kepada siapa. Saya sampaikan Pak Amri tadi, memang kita mesti harus ada SOP-nya, ya. Dan kita juga harus menetapkan kota per kabupaten kota itu berapa dengan anggaran yang kita punya. Dengan sudah kita menetapkan kotanya, misalnya untuk kabupaten misalnya Bangka Barat, Bangka Barat kita tetapkan kotanya berapa, misalnya 100. Masing-masing kabupaten sesuai dengan jumlah penduduk, misalnya kita tetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk. Nah ini yang mesti harus kita tetapkan kotanya dulu dengan uang yang kita punya. Nah setelah itu baru SOP siapa yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Jadi kita tidak akan berbicara masalah suku, berbicara masalah agama, ya. Yang terpenting masyarakat Bangka Belitung, mau agama Islam, Konghucu, Kristen, pokoknya semuanya menerima. Dan yang kedua, minggu kemarin kita juga melakukan rapat anggaran dan kita meminta, ya, setiap OPD ini anggaran yang kita pangkas itu programnya apa, kegiatannya apa. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekda untuk poin 2 ini
efisiensi belanja pada kegiatan sarana dan prasarana aparatur yang ada di OPD-OPD. Nah, kita pengen dari anggaran yang kita pangkat 37 ini, OPD mana? Kita pengen jelas. Kalau kita lihat bahwa kabupaten dan provinsi masing-masing berjalan, bahwa provinsi adalah koordinator dan berjalannya terpisah-pisah. Nah, ini nanti perlu dipikirkan agar ada berdampak juga. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau kita lihat itu nanti masing-masing penerima daripada yang terdampak nanti bisa tidak sama. Kalau kita rencanakan dulunya 1 juta per orang, katakanlah 600 pusat, provinsi 200, kabupaten 200, nanti ada yang tidak sama. Nah, ini juga akan nanti menimbulkan persoalan juga yang nantinya kepada mereka. Saya menerima 1 juta, saya 800. Nah, ini jadi nanti ini saya 600. Kemudian di desa juga, saya lihat koran hari ini, di desanya mengeluarkan 600.000 per bulan per satu kakak ya, kalau nggak salah ya. Koran hari ini juga seperti itu. Nah, supaya ini tidak terjadi kondisi seperti ini di lapangan, berarti memang sangat-sangat dibutuhkan namanya standar operasional prosedur atau SOP yang ada ini harus benar-benar dibuat, sehingga nanti di kabupaten kota maupun provinsi itu jelas. Nah, kemudian perlu juga saya rasa Pak Ketua dijabarkan juga mungkin anggaran yang sudah dikeluarkan sampai hari ini, sehingga nanti kita tahu perkembangan daripada keuangan untuk menangani COVID kita ini. Karena dari awal juga memang perlu ya dari 22 miliar jadi 27, dari 30, 33, selanjutnya sampai hari ini ada tambahan. Saya pikir kalau yang hari ini persoalannya di nomor 2 tadi yang ada ya di 37 miliar. Oke, Pak Sekda, mungkin Pak Sekda sudah mempunyai rekaman memori sangat lengkap atas pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Sekda. Yang jelas Pak, untuk SOP namanya kami bukan SOP Pak, tapi pedum Pak. Pedoman umum Pak. Ini sekarang sudah sedang kita susun. Jadi ada SOP Pak. Tapi istilahnya dalam bansos ini namakan dengan pedum Pak ya. Pedoman umum. Jadi situ mencantumkan dengan kriteria, bukan subjektivitas. Ya. Jadi itu pedum, bukan SOP. Kemudian yang kedua, ya, tentang misalnya minta kriteria dari kabupaten kota yang terima ini misalnya tadi, walaupun ini sebenarnya sudah ada yang dibahas lagi, soal itu tempat itu. Jadi ini informasi kita bersama, karena kita mitra, kita saling memberi informasi. Itu semua datanya seperti disampaikan oleh Pak Ibu Rina Tarol dulu, itu adanya di kabupaten kota, bukan di provinsi. Jadi kota itu tidak ada, kota itu tidak ada ditetapkan oleh Permensos nomor 133/HUK tahun 2019 bulan Oktober. Sudah ada di kabupaten kota, tidak perlu lagi kita harus berapa kota kabupaten ini, berapa kota kabupaten ini, sudah jelas. Di situ sudah BNBA, sudah by name by address. Jadi kita nggak perlu lagi mencari kalau berdasarkan DTKS. Hanya persoalannya ini sebagai informasi aja, walaupun ini sebenarnya sudah nggak ada kita bahas. Ada penambahan bagi kita lagi Pak Ada. Awalnya kita dapat 39.060 orang dari DTKS setelah dikurangi PKA plus penerima BPNT, dikurangi lagi dengan khusus penerima BPNT dari data awal 36.090. Tetapi ketika pikon terakhir saya dengan Pak Mensos bersama Pak Wagub dan Pak Kadinsos, Pak Yuniar, Pak Yanwar itu, kita ditambah lagi oleh Kemensos 45.000. Jadi kita ditambah. Jadi dari 36.060 orang itu bertambah kita menjadi 45.000. Berarti kurang lebih ada nambah sekitar 8.000 sekian. Ini yang mungkin kabupaten kota, Bapak Bapak dan Ibu sesuai dengan dapil masing-masing, tolong disupport dinsosnya buat mencari data di luar DTKS tersebut. Ini kalau kita benar-benar orang-orang di bubble supaya menerima apa? Sayang 600.000 per bulan selama 3 bulan.
di 86.000 orang ini berarti kan sudah ada orangnya, berarti kita nggak perlu nyari data lagi, gitu kan? Hanya masuk ke AMRI itu untuk meluruskan pernyataan Bapak Gubernur yang ingin, ya, yang ingin katanya mengundang tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama, baik muslim dan non muslim untuk masalah data ini, itu Pak kan? Nah, berarti ini nggak perlu lagi kalau sudah ada. Seberapa itu kemampuannya Pak? Jadi maksud DPR jangan dikasih maksiur Pak, kan? Karena kan waktu itu kawan-kawan berpikir loh 86.000 sudah ngapain lagi Bapak tuh menyuruh orang yang datang kita begitu, asumsi yang ada di media itu begitu. Nah, maka 86.500 orang ini datanya sudah ada dan tidak perlu lagi tinggal baik, gitu kan? Oke, selesai ya. Sekarang kita jangan bicara 45.000 dulu Bu. Ya ini APBN bisa nanti nih. Kita bicara kira-kira 86.059 orang ini otomatis kabupaten kota mau masing-masing. Berarti Pak Sekda anggaran yang akan kita bantu ini ialah dari provinsi. Sekarang pertanyaan kemampuan kita berapa per keluarganya ini? Kita bicara 86.000 dulu. Kita jangan bicara dalam APBN. Ini sekarang. Kalau kabupaten kota mereka laksanakan sendiri-sendiri, kita berapa sih kemampuan kita, begitu. Nah, itu. Jadi kata beliau Pak kita tinggi, tapi nanti secara detail beliau akan sampaikan. Jadi kita di PKH BPNT, saya jelaskan dulu. Ada sekaligus penerima PKH, penerima BPNT yang dulu kita hitung sebesar Rp515.000. Jadi gini Pak, ada dua sumber yang akan menerima alokasi ini Pak Sekda ya. Pertama, sumber data yang menerima PKH 512. Sumber data yang menerima BPNT. Yang PKH itu berapa per kakaknya? Jadi PKH ini setiap bulannya hanya 512.500, ini sudah dari APBN. Kan gitu ya. Jadi APBD kita hanya mengkerop saja. Jadi 87.500, bukan 85 tadi. 87.500 ini. Jadi APBD 87.500 untuk mengkeropkan 600.000 untuk penerima PKH. Betul. Ya. Dari 86.500 orang ini ada dua jenis sumber. Pertama, penerimaan PKH dan BPNT itu sebesar Rp512.500 itu dari APBN, ya, dari APBN. Dan untuk mengklop menjadi 600 maka kita ada sumber lagi itu sebesar Rp87.500. Pertanyaan saya Pak Sekda, ini berapa puluh orang menerima ini? 20.000 orang ya? 20.000. Hah? 20.400. Jadi 20.430 total uangnya berapa Beri? Kalau kita asumsikan 5,36 miliar. berapa? 5,36 miliar. Oke, 5,63 miliar. Oke ya, itu totalnya. Jadi selanjutnya sisanya itu 60.000 lebih itu yang menerima BPNT dari APBN 200.000, kontribusi APBD Bangka Belitung sebesar 400.000. Nah itu totalnya BPNT tanpa PKH totalnya 23.313. Berarti totalnya kalau digabung nggak sampai 80. Berarti yang tidak sekarang ini baru ketemu jurusnya ini. Berarti yang menerima BNPT PKH itu totalnya 40.000 gitu kan? Betul kan? Nah sekarang pertanyaan saya itu datanya dari Bapak tadi kan? BPKS. Sekarang sisa datanya mana 45? Nah ini Bu yang putri SPD itu Pak Sekda. Maka Pak Sekda mohon maaf baru ketahuan bahwa kita tuh hanya sekitar 40 ya 40 orang 43.000 yang by IMM dan by address. Nah berarti yang asumsi kita 40.000 itu ini yang kita butuh protap.
Nah, terserahkan Pak Sekretari, mau nak jadi prokap, protuk, yang jelas bagi DPR harus ada komponen SOP yang menerima. Ini Pak yang jadi permasalahan menjadi bukan kunci kan, jadi pembicaraan kawan-kawan. Jadi kita mengatakan dulu angka ya 43.000 ini ya yang bersumber dana APBD kita itu satunya 2.000, satunya 80.500. Sekarang yang 40.000 yang ditawarkan konsep itu Pak gimana? Berapa jumlahnya? Berapa dana yang terakomodir? Sama-sama kembali lagi kita mengklarifikasi data Pak. Mengklarifikasi data sesuai dengan Permensos 133. Jadi ini kalau berdasarkan DTKS, biar lebih jelas, berdasarkan DTKS ini jumlah penerima PKH dan BPNT serta orang yang belum terima BPNT dan PKH di Provinsi Bangka Belitung, tapi dalam kategori rentan miskin ini ada 80.659. Coba dipaparkan di data. Nah, data pendukung. Biar sama-sama tahu. Nih 80.659. Sudah ya. Kemudian yang kedua, untuk penerima PKH, penerima PKH se-Bangka Belitung ini ada 20.436. Oke sudah ya, 2436. Kemudian untuk penerima BPNT 23.313. Sudah. Jadi gampang aja. Kita kembali lagi kepada SD lagi berapa pimpinan tadi? 2436 ditambah 23.313 berapa itu? 43749. Nah sekarang 80.659 dikurangi 43749 ya. Berapa nilainya itu? 36 berapa? 36.910. Nah data ini yang dipertanyakan Pak Pimpinan tadi. Ini apa namanya Pak? Ini DTKS orang belum menerima PKH dan BPNT tetapi mereka sudah punya NIK. Inilah yang dibantu oleh Kementerian Sosial itu Rp600.000 per bulan. Nah, oleh Kementerian Sosial waktu rekor kemarin dari 36.910 ini kita ditambah dapat 45.000 total seluruhnya. Jadi kalau kita kurang berapa nih? 8.000. Nah, 8.090 ada penambahan. 8.090. Nah, 8.090 ini belum ada namanya di DTKS. Asumsi yang diusulkan oleh Pemprov itu jumlahnya 80.659 ya. Sekarang yang sudah kita anggap clear ini 43.740 orang ini berdasarkan Kementerian Sosial. Dengan dasar ini mereka menerima PKH BPNT dan mereka menerima yang namanya BPNT tetapi tidak menerima PKH. Usulan yang disampaikan oleh Sekretariat yang menerima PKH dan BPNT itu besar 500, bukan 500 per orang per kakak, 512.500 rupiah. Ada penambahan besar 87.000 rupiah, maka 87.000 rupiah, maka totalnya 600.000 rupiah. Sedangkan untuk menerima BPNT itu dari APBN 400.000 rupiah, ya, bukan, ya, APBN 200.000 rupiah, sedangkan APBD-nya 400.000 rupiah, maka totalnya 600.000 rupiah. Total dana ini satu duanya berapa Pak? 27,9 M ya. Maka ini untuk 3 bulan Mei sampai Juli. Nah sekarang saya tanya dulu, kita satu Pak. Jadi kita dulu ngebahas yang data yang jelas. Kita bahas data yang jelas dulu, ya. Nah maka data yang jelas ini sebesar 43.749
dengan poin 1.2, maka total dana yang diusulkan oleh Pemprov sebesar 33,4 M kan? Oke ya. Maka total 12 itu dana 33,4 M. Ya, 33,4 M. Ya. Nah ini Pak, ini datanya sudah jelas. Tidak perlu dilakukan lagi Pak Sekda. Nah ini kira-kira besarannya setuju tidak? Inilah kemampuan keuangan yang nanti Bu, sisanya nanti Bu kita bahas aja dulu Bu. Ini dulu, jadi ribet kita. Ya, kita bahas setengahnya dulu. Yang berdasarkan data tidak perlu dilakukan lagi, ini berdasarkan dasar Kemensos. Total dana yang dibutuhkan hanya 33,4 miliar rupiah. Ya, setuju ya? Setuju. Baik, baru kita bicara komponen. Nah, yang keduanya ini yang perlu kita bicarakan sisa tambahan ini. Maka dari 80.000 ini kan ada sekitar 36.910 orang ya. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dananya dari mana? Datanya bagaimana? Nah, silakan Pak. Ini kan enak kita. Saya jawab pendek aja. Ya. Dananya dari APBN. Kan tadi itu datanya dari DTKS. Ya. Berarti ini tidak perlu pakai penambahan APBD lagi. Tidak perlu kan? Oke. Berarti tidak sampai 80 M berarti gitu. Setuju. Ada yang 10. Sebentar loh. Nah, jadi untuk rencana tambahan 36.000 ini PRT Pak ya? PRT. Sumbernya dari APBN sebesar Rp600.000 yang sebulan kita dapat karena lobby Pak Sekda dengan Pak Menteri akhirnya dapat. Akan gitu. Maka yang untuk 36.000 ini tidak perlu pakai kita bahas, tinggal hanya bicara datanya. Nah sekarang datanya inilah ya yang harus kita konkretkan. Ya, karena datanya ini sudah ada belum Pak Sekda orang-orangnya ini? Sudah ada. 36.000. Ya, sudah ada ya. 36.910 itu sudah ada. Datanya di mana? Pertanyaannya di Dinas Sosial Kabupaten. Oke, berarti clear. Clear ya, oke. Tambahannya jadi tambahan 8.910 orang. Nah, ini yang belum apa? 90. Nah, ini yang belum ada namanya. Ini kan 8.910 ini belum ada namanya. Ini besarnya berapa kalau kita bentukkan? Nah, itu sudah ada. Ini sumber APBD. Pak, kalau dana APBN Pak, saya rasa mohon maaf, daripada fungsi ini kan hak pusat. Ya suruh mereka aja lah datang. Itu. Iya desa hanya kita. Sekarang pertanyaan saya itu APBD-nya mana? Kalau hanya APBD-nya berarti hanya itu aja. Dan kedua, ada lagi berapa lagi? Sebentar 6.000. Jadi di sini yang belum ada data namanya sekitar 8.090. Sekarang kita bicara cemanin datanya. Biar kita tidak ada suzon di antara kita. Coba kita kesempatan di media sosial menyampaikan data-data 8.090 orang. Perlu kami informasikan bahwa untuk data 8.090 ini Pak pimpinan, bahwa Dinas Sosial itu mempunyai tenaga, yaitu tenaga kerja sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat. Kami sudah menginformasikan kepada mereka dan juga kami kemarin sudah melalui Fitkom juga kepada kabupaten kota bahwa kami segera menginformasikan untuk segera melalui aparat desa bekerjasama dengan TKSK dan PSM untuk mencari data itu, karena kita akan ingin secepat mungkin Pak. Jadi kami sudah menginformasikan itu. Silakan nanti kalau seandainya memang ada masukan-masukan nanti disampaikan, dan kami minta data itu secepat mungkin disampaikan Pak, karena kita akan mengirimkan itu sesuai dengan arahan Pak Menteri Pak. Itu saja, terima kasih. Sekarang ada sumber lagi katanya ingin menambah di luar APBN yang rencana 50 desa, di satu desa satu orang 50 kakak. Ini kan datanya belum ada. Nah ini yang perlu kita bicarakan baik-baik.
Nah, duitnya berapa, datanya gimana, ini kita bicarakan. Nah, setelah semua sudah baru kita bicara duitnya. Namun kalau kita baca ada pengaturan dana desa, penggunaan dana desa 30% dari APBDes. Dan ini desa-desa juga sudah. Ini di luar PKH, di luar BPNP, di luar juga punya kita tadi. Betul kan? Oleh karenanya ini lumayan besar dananya. Dan mohon maaf, corona ini panjang waktunya, belum bisa kita prediksi. Oleh karena saya mengusulkan cukup dulu di situ. 50-nya nanti dulu kita tampung berikutnya keluar. Kita manfaatkan dana desa dulu, seluruh desa supaya tidak tuang ini. Kalau sudah kita putuskan dana desa cair, dapurnya. Tapi saving dulu. Silakan dicairkan dana desa, manfaatkan itu. Kurang, baru punya baru kita manfaatkan. Maka kita hanya menyetujui 30 miliar. Betul kan? 33 miliar. Jadi bukanlah angka 80 lebih miliar tadi. Kayak begitu kan? Pak Ketua, Pak Sekda, kalau kita selalu mematokan dana DTKS, sebagaimana Pak ketahui, hampir semua kementerian mengucurkan bantuan untuk aksi, dan mereka menggunakan data DTKS. Nah, kami sangat berharap agar kiranya pemerintah provinsi mencari data lagi dan tidak menggunakan DTKS karena mereka sudah tercover oleh PBN, Pak, termasuk yang kartu prakerja. Jadi kartu prakerja itu juga datanya sama. Akhirnya mereka dapat bertumpuk-tumpuk bantuan yang lain tidak dapat. Nah, saya sepakat dengan Pak Amri. Nah, untuk yang bantuan yang di luar ini nanti kita pending dulu. Bapak dari sekarang mulai persiapkanlah datanya. Jangan lagi kita bicara provinsi tidak punya data. Yang punya data kabupaten kota. Kita punya dinas sosial provinsi. Bapak bisa berkoordinasi dengan kabupaten kota. Mintakan datanya by name address, kami dikasih. Tapi tolong jangan lagi pakai DTKS, Pak. DTKS itu banyak Pak Seda bantuannya, Pak. Hampir semua kementerian mengucurkan bantuan dengan menggunakan data DTKS. Akhirnya DTKS mendapat bantuan yang bertubi-tubi. Yang di luar itu tidak mendapat bantuan. Jadi mohon kiranya Pak Dinas Sosial, dari sekarang, coba kan Bapak punya, bantulah kabupaten kota untuk memvalidasi data itu. Jangan mereka mendapat bertubi-tubi, Pak. Sekarang ini mereka sudah menumpuk yang dapat itu orang saja, kami tidak dapat. Nah, itu yang mau kita luruskan semuanya. Saya menyarankan Pak untuk niat, ada niat baik, Pemprov untuk membantu 50 orang per desa itu. Kalau bisa itu ya boleh kita cadangkan namanya, kita cadangkan. Sementara kita kan masih juga fokus ke 8.090 tadi. 8.090 data pada hari ini kita belum mempunyai data. Saran saya Pak, pergunakan elemen yang resmi. Apa namanya tadi? Tenaga kapal PKM dan sebagainya itu. Dan harus berkoordinasi dengan desa Pak, tentunya. Itu harus berkoordinasi dengan desa. Kemudian kita nggak tahu juga ya puncaknya di mana, turunnya di mana nanti wabah ini. Kita sama-sama berharap ada prediksi BIN itu di bulan Mei turun, kemudian sampai dengan Juli. Ya, oleh karena itu anggaran kita hanya sampai dengan Juni. Kita harus punya standby yang cukup Pak untuk ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita akan PSBB. Kalau saya mengusulkan PSBB Pak. Enggak, kalau saya mengusulkan PSBB karena penanganannya lebih mudah. Kalau hanya dengan seperti ini, ya keadaan kita masih ini saja begitu. Sehingga cadangan dana itu apabila ada itu kita jadikan standby Pak. Sehingga ketika kita mau pakai ada. Ketika kita mau pakai ada begitu. Saya langsung saja pimpinan Pak Sekda. Ini Pak, saya ingin memastikan bahwa uang yang dikucurkan oleh pemerintah yang datanya 36.910 dan 8.090 tambahannya nanti itu harus ada Pak. Jangan nanti masyarakat kita data dan kita kita informasikan ternyata tidak ada. Nah, ini kita minta kepastian daripada pemerintah provinsi, tanyakan lagi ke pemerintah pusat bahwa dan
saya ingin tanya kapan cairnya Pak itu Pak? Jangan sampai nanti cairnya di akhir kan Juni, Juli, Agustus nanti apa namanya Mei, Juni, Juli. Ternyata tiba-tiba cairnya di bulan Juli Pak. Sementara bulan Mei, Juni, Juli masyarakat berburu gitu kan. Nah itu jadi saya minta kepastian dari Kementerian Komunikasi bahwa dana yang untuk 36.000 dan 8.000 ini ada gitu Pak. Benar ada. Itu saya minta kepastiannya Pak. Dan kalau memang kita mengantisipasi ternyata dananya tidak cair, kita kan tahu nih yang nih. Nah, saya sepakat dengan Pak Amri. Ini jadi nanti dana saving kita pada saat nanti kalau misalnya dari pemerintah pusat tidak ada. Itu Pak Pimpinan, terima kasih. Kapan itu dana keluar? April sudah keluar. Tapi persoalannya apakah kabupaten kota sudah konkret dengan data? Ya, itu aja. Kalau kita tidak konkret dengan data, seperti kata saya katakan awal, kita tidak akan mendapatkan data tersebut. Itu aja Pak. Itu satu. Kemudian dari Pak Herman tadi itu sama Ibu Rina Tarol. Ya. Ini untuk mengenai data ini, misalnya kita dari provinsi harus berkoordinasi, itu kewajibanku. Makanya kami selalu berkoordinasi sama dinas sosial kabupaten kota. Tetapi yang menjadi persoalannya, apakah mereka mau untuk dikoordinasi? Kita minta data pun sampai sekarang tentang 36.090 orang itu data BNPA mereka berikutnya mereka tidak berikan, maka kita kebingungan. Saya khawatir akibat kata Pak Perlin tadi, kita ngotot minta data itu, kita sampaikan itu Bu, salah satu persyaratannya itu dari dinas kabupaten kota menyampaikan kepada provinsi, provinsi di situ baru mengirimkan kepada pusat. Ada tanda tangan gubernur. Jadi bukan ujuk-ujuk dari dinas kabupaten kota yang harus kirim, itu prosedur caranya. Itu mendapatkan 36.090 ditambah kembali oleh mereka 8.090 sehingga 45.000. Kemudian berikutnya 8.090 ini Pak Herman. Dari kami, dari Dinsos ini sudah kirim surat kepada kabupaten kota agar diketahui siapa. Ada dua penetapan. Satu unsur TKSK. Unsur TKSK itu berada posisinya di kecamatan, mereka yang mengkoordinir. Yang kedua PSM, pekerja sosial masyarakat. Pekerja sosial masyarakat itu di setiap desa itu ada. Jadi mereka harus berkoordinasi dengan perangkat desa setempat. Jadi inti kesimpulannya ini bahwa kita ini hanya baru sepakat di angka dana 33,4 miliar. Menyangkut sumber APBN, baru penjelasan Pak Sekda tadi, kita ini belum dapat data yang valid dari pemerintah kabupaten kota sebab itu. Ya kan? Nah, bagaimana kita ingin menambah 50 KK per desa, sedangkan datanya belum jelas. Ini kan? Ini Pak yang dimasalahkan. Karena mohon maaf Pak, pada saat berita ini muncul oleh Pak Gubernur, ini responnya sangat luar biasa. Tapi ada juga, Pak, data, bicara data aja rata-rata. Tepat sasaran lah, jangan sampai anak ketua DPR dapat lah, jangan sampai begini, ya, jangan sampai begitu Pak. Jadi ternyata masyarakat kita ini sangat respect dengan yang namanya kan, tapi kalau bicara soal data, tepat sasaran atau tidak, nah ini yang menjadi kendalanya kita kan. Maka hemat kami Bapak, ya kita ingin bahas dulu di angka 33,4 M dulu, ya sumbernya dari mana, ya silakan kita paparkan sumbernya dari mana dulu, ya kita diskusi seperti apa gitu kan. Nah itu Bu, kemudian kita sumber lebih matang dulu item itu, ya. Karena kalau sampai bicara data, ya mungkin mohon maaf kata orang Pak Ketua, untuk pejabat COVID ini ada masalah toleransi, masalah hukum, iya saat ini. Tapi suatu saat kalau diangkat, ngeri-ngeri juga kita. Ya, karena mohon maaf tetangga sebelah kita menyangkut bansos, Pak Seda sampai sekarang nggak selesai, dipanggil aja ketua DPR-nya 8 jam peringatan nggak bisa makan lagi. Orang pakai uang, tapi karena dia yang mengesahkan dia tetap dipanggil, ya. Maka kita ingin semuanya clear, ya. Jadi itu Pak, silakan Pak Ferry kita buka dulu
di angka 33,4 M itu sumbernya dari mana Bu? Jadi terkait dengan alokasi anggaran yang kita ambil untuk membiayai jaringan pengaman sosial ini, semula kami cari totalnya adalah 2,745 miliar. Itu terdiri dari rincian untuk bantuan tidak mampunya 76,245 miliar. Sisanya sebenarnya ada lagi Pak. Kemarin ada rencana untuk menambah ruang isolasi karena kondisi sekarang sudah sangat krusial, harus kita tambah, sehingga itu dianggarkan 6,5 miliar. Jadi 6,5 miliar totalnya hampir 40 M aja ya? ya. 40 ya? Jadi kalau kita rinci kurang lebih 40 M itu adalah belanja langsung yang memang menjadi prioritas kami untuk diusulkan untuk ditunda ataupun di cancel di APBD 2020 ini. Dengan rincian yang pertama untuk kegiatan pembangunan dermaga jetty yang ada di Bangka Barat dan di Tanjung Pinang Belitung. Itu totalnya 4,6 miliar. Kemudian efisiensi belanja kegiatan sarana prasarana ini nanti ada rinciannya, kami sampaikan di tiap perangkat daerah ada kita efisiensi untuk belanja sarana prasarana. Ini adalah belanja bahan dan dasar. Jadi tiap perangkat daerah sudah kita rinci, nanti bisa ditampilkan Bu Silvi. Kemudian yang ketiga adalah ini terkait dengan putusan MA kemarin yang membatalkan kenaikan BPJS yang sudah kita anggarkan di Dinas Kesehatan, totalnya ada 21 miliar. Kemudian pembangunan kantor Dinas Kehutanan kita cancel. Kemudian kegiatan pengadaan sarana di Dinas Pemuda Olahraga ada 5,8 miliar, ini lintasan atletik. Kemudian yang keenam adalah revitalisasi dan rehabilitasi prasarana di Dinas Pemuda Olahraga ada 2,2 miliar. Kemudian pembangunan gedung inspektorat ada 7,224 miliar. Mungkin Bu Silvi dibuka yang poin 2 yang dipertanyakan oleh Pak Agung dan Pak Adet. Ini Pak rincian yang menjadi pertimbangan kami untuk dikurangi belanja sarana prasarana di tiap perangkat daerah yang berhasil kami sisir untuk menjadi 82,2 miliar. Mungkin nanti bisa dilihat rinciannya. Pak, langsung aja Pak Soe. Pak Ferry, kita kan tidak bicara angka 87 miliar dulu. Kita sudah sepakat kita bicara angka 33 miliarnya. Nah, kami hanya ingin tahu 33 miliar sumbernya dari mana. Ini kan belum ada, Bapak bicara hanya 87 miliar. 33 miliar kita harus motong dari SKPD. SKPD kan kita yang tahu Pak, prioritas atau tidak prioritas kan SKPD tersebut dan komisi yang terkait. Itu yang kami minta, agar kira 33 miliar itu dibahas dulu, apa, dari dinas mana, kegiatan apa yang Bapak potong, kegiatan mana yang ditunda, kegiatan mana yang dihilangkan. Kan gitu Pak, kita tidak bicara angka 87 miliar dulu, kita bicara 33 miliarnya dulu Pak, biar kita tidak bingung. Jadi satu persatu, ketemu 33 miliar dari mana saja, kegiatan apa saja yang dihilangkan, dipotong atau yang ditunda. Yang tahu itu penting tidak penting bukan Bapak, tapi dinas terkait dan komisi yang terkait, gitu Pak. Yang pertama, memang diusulkan oleh teman TAPD itu usulan angka untuk bansos 82,1 miliar. Oke, kemudian diusulkanlah dana 82 ini diambil dari mana? Sebanyak inilah. Nah, kemudian sudah kita sepakati tadi, kita hanya 34. Oke, plus untuk gedung untuk ruang isolasi 34 plus 6,5 sehingga totalnya 40. Berapa totalnya semua? 39,840. Nah, kemungkinan Pak Ferry tadi dia menyampaikan kepada kita semua dulu, ini yang bisa disetujui. Nah, tinggal kita lah mana yang mau kita setujui bersama. Ketika itu Pak Ferry ya. Oleh karenanya, kalau saya Pak Ketua mengusulkan, pertama untuk inspektorat itu jangan dulu, karena ada ketentuan biaya belanja untuk pengawasan. Ada terikat 10% itu. Nah, kemudian kalau untuk belanja efisiensi belanja Pak Ferry, kira-kira ini menggabung nggak dengan semua OPD? Karena terkaitan dengan komisi seperti yang saya sampaikan tadi. Takutnya nanti teman-teman komisi tidak tahu mana yang terpotong. Nah, sehingga kalau misalkan itu tidak dilakukan efisiensi, kira-kira bagaimana?
Nah ini kita semua yang tentukan kira-kira mana poin apa yang akan kita setujui untuk kita tunda terlebih dahulu sehingga dapat angka 39 itu. Ya, Pak Bri, terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang dirincikan di poin 2 itu dari kami punya sudah merinci bagaimana Inmendagri, Pak. Keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan diperintahkan kepada seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota untuk mengurangi belanja-belanja sebagaimana yang disampaikan di sini. Minimal 50%, Pak. Nanti harus kita laporkan ke Kementerian realokasi anggaran kita semuanya minimal harus mengurangi semua belanja ini. Jadi inilah yang awal kami sampaikan dulu. Karena setelah ini kami akan menyampaikan kepada Pak Sekda, melalui PD dan Pak Gubernur akan menyampaikan terkait dengan seluruh realokasi yang akan kita lakukan untuk melaksanakan refocusing ini, Pak. Jadi itu sementara ini dulu yang kami sampaikan, tapi ini sudah memuat bagaimana ketentuan dalam keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Minimal 50% harus dikurangi. Oke, Pak Ferry, jadi kita kebutuhan dana kita ini berarti semuanya 40 miliar. Ya, udah kita ke 40 M aja lah. 40 M yang sudah ada pemotongan dari subsidi kita untuk Capex tadi sebesar 21,6. Nah, sisanya kita ngambil di mana, Pak Ferry? Terima kasih, Pak Ketua. Jadi untuk membiayai refocusing kita untuk jaringan pengaman sosial dan untuk tambahan pembiayaan ruangan isolasi baru totalnya 39,84 miliar gitu ya. Rincinya adalah yang pertama yang kita cancel untuk pembangunan 2020 ini adalah penundaan kegiatan pembangunan dermaga di Menduyung dan di Tanjung Pinang dengan total 4,6 miliar. Kemudian penundaan kegiatan pembangunan gedung kantor sebesar totalnya 4,004 miliar. Kemudian mengambil seluruh biaya yang sudah dianggarkan dalam pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat sebesar 21,6 miliar. Kemudian yang keempat, kegiatan pengadaan sarana kepemudaan dan olahraga di Dinas Pemuda Olahraga 5,8 miliar. Kemudian yang kelima adalah revitalisasi dan rehabilitasi prasarana kepemudaan dan olahraga di Dinas Pemuda Olahraga sebesar 2,2 miliar, dan kurangnya 1,5 miliar kita ambil dulu dari efisiensi belanja pada kegiatan sarana prasarana perangkat daerah. Jadi totalnya 40 miliar. Oke, ya. Silakan ada yang koreksi. Silakan Pak Herman. Ya, terima kasih Pak Ketua. Hal-hal yang dipotong ini memang ada di beberapa OPD yang berkenaan dengan komisi saya itu ada di pemuda olahraga. Saya setuju, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan saya, Pak, ada penyertaan modal nggak, Pak? Misal ke BPDSS. Kalau seandainya ada, saya minta itu dipotong, Pak. Ya, penyertaan itu kita ambil. BPDSS juga nggak ada reschedule tentang utang-utang kawan-kawan. Terima kasih. Terkait dengan penyertaan modal yang sudah direncanakan di tahun 2020 di APBD perubahan semuanya kita tunda. Termasuk BPDS dan Bank Syariah. Coba Pak masukin di bakal relokasi. Yang jelas. Nanti itu bakal kita masukkan ke dalam global realokasi, Pak. Yang 80 sekian. Yang total defisit kita yang akan kami hitung lebih lanjut terkait dengan pengurangan pendapatan kita. Oke, Bapak Ibu hormati, bahwa kita ini bukan menganggarkan dana untuk COVID ini, tapi bagaimana juga kita menutup defisit. Ya, yang jelas bahwa kita defisit hampir 500 artinya ya masih banyak yang harus kita tutup. Ya, nah itu jadi udah ini hanya 40 M ini kita konsentrasi ini kepada ini saja dulu. Ya, nah artinya sudah sangat jelas pointer-pointernya. Maka saya izin, apakah dapat setuju tidak? Setuju kan? Ya, silakan Pak Ferdiansa. Baik, Pak Presiden dan saudara ini, saya mau tanya Pak, itu kan yang untuk poin 2, kata Bapak tadi itu kan ada surat dari Kemendagri dan dari Kementerian Keuangan. Kira-kira kalau tidak kita, itu kan hanya 1 miliar Pak. Itu
itu ada sanksi nggak dari Kementerian Kemendagri atau Kementerian Keuangan mengenai rasionalisasi di sarana dan prasarana? Karena ada suaranya, takutnya nanti ternyata mereka melihat ternyata cuma hanya dipotong 1,5 sementara 50% yang lebih dari itu. Nah, kita jangan sampai ibaratnya presiden buruk dari pusat gitu. Makasih diundang. Ya, terima kasih Pak Ferry. Masuk semua sudah Pak. Ini kan tahap awal kita untuk membiayai 40 miliar. Nanti secara total bakal kami tampilkan semua dari Pak Sekda melalui CAPB untuk semua realokasi anggaran kita 2020 untuk kita bahas juga di APBD. Ya, maka kesimpulannya yang dana 40 miliar itu ada dua komponen. Komponen pertama sebesar 6,5 miliar untuk pembangunan untuk rehab ruang isolasi, gitu kan? Nah, yang kedua sisanya itu kurang lebih 33,5 miliar kita jalan bagi Pak UM. 33,5 miliar itu untuk membantu masyarakat ya yang terdampak corona ini. Yang kita bantu ialah untuk melengkapi jumlah 600.000 penerima PKH dan BPNT, gitu kan? Nah, sedangkan yang untuk menerima PMPT, yang untuk menerima BLT itu tidak ada sumber APBD Bangka Belitung. Begitu saja ya. Maka jumlahnya itu 33,5 M. Dengan kategori kita sebanyak 3 bulan dari bulan Mei, Juni dan Juli, gitu kan? Mana yang benar Pak? Mei ya. Kalau yang dari support APBD itu Mei, Juni, Juli. Ya, oke. Kalau dari BLT April, Mei, Juni. Oke, jadi kita bicara dari APBD saja, itu dari bulan Mei, Juni dan Juli. Dan catatan kita bahwa untuk koordinasi ya dana-dana bantuan dari kabupaten kota itu kita serahkan kepada mekanisme pasar mereka masing-masing, itu kan? Nah itu ya diserahkan kepada mereka. Artinya kita hanya membantu sebesar 33,5 M, gitu ya. Nah untuk usulan ya ini ya untuk usulan per desa dan per kelurahan sebesar 50 KK ini kita minta Pemprov untuk kita minta koordinasi dulu masalah data. Jika datanya sudah valid, ada berapa itu saja kita bantu. Maka kesimpulan kita Pak Sekda, Pak Ibu, kita tetap akan backup data-data di luar ini yang rencana 50 orang per KK, 50 KK per desa, jumlahnya 310 itu akan kita backup. Akan tapi maka kami minta tolong teman-teman DPD langsung bantu pemerintah, langsung genjot koordinasinya. Hanya kita perlu kepastian. Ingat ya, jangan kita ambangkan. Jika pun mereka tidak mampu juga, kita minta ini harus kita siapkan juga, ya. Karena ini yang kita anggarkan ini, mohon maaf, ini data tahun 2019 yang belum berdampak corona. Nah, sekarang hati-hati ini. Maka ini kita beri kesempatan. Jika memang tidak, tolong nanti Pak Sekda kita akan bahas lagi Pak Sekda, ya. Tambahan ini harus ada tambahan, nggak bisa ini, ya. Hanya tambahan.